Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Advent ketiga yang disebut juga sebagai Minggu Gaudete, yaitu Minggu penantian dalam sukacita. Kristus Sang Mesias yang telah lama dinantikan oleh umat akan segera datang. Siapkanlah diri untuk menyambut Kristus dengan seluruh keberadaan diri kita. Sambutlah Dia, terang surgawi yang kita rindukan, dengan hati yang berlimpah dengan puji-pujian. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, lipurkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya mahakasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Ibadah Minggu Advent yang ketiga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada Minggu Advent ketiga ini, kita merenungkan tema spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami bahwa masa penantian terhadap kedatangan Kristus semestinya tidak hanya berfokus pada kesibukan untuk merayakan Natal dengan meriah. Namun, masa penantian ini juga harus diisi dengan refleksi dan komitmen diri untuk mengalami pertobatan sejati yang mendorong kita untuk selalu mengerjakan karya kebaikan di tengah dunia. Dengan demikian, maka kita siap menyambut rahmat Allah di dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias, penebus dan penyelamat dunia. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang
surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali mengabaikan sabda Allah. Kita juga kerap gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama di dalam doa yang kita panjatkan melalui pujian, Tuhanku, pilah hati kawanku. Tuhanku, pilah hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tubuhku tak semenang, dan aku telah orang berkesan, pikiran dan tubuhku berjalan, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Berita anugerah. Dan kini dengarlah berita anugerah dari Tuhan menurut Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, pada masa penantian peringatan peristiwa kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu untuk menyiapkan hati kami di dalam menyambut kedatangan Kristus. Maka tuntunlah kami ya Tuhan, jika sesaat kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Bukakanlah pikiran dan hati kami supaya siap menerima kebenaran sabda-Mu yang menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau memberikan hikmat. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kami nanti-nantikan, kami sudah berdoa. Amin.
Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempiklah soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau, dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku pun percaya dengan tidak gemetar, sebabnya kekuatan dan mazmur bagiku. Ia sudah menjadi keselamatanku. Maka air akan kau timba dengan girang, dari mata air keselamatan bakal. Dan pada waktunya kau akan berkata, bersyukur padanya, panggil nama Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dan panggil nama Tuhan, dan beritakan karyanya di antara bangsa. Masyurkan namanya, tinggikanlah dia, bermazmur bagi dia, karena mulia karyanya. Sungguh perbuatannya besar dan mulia, baiklah seluruh bumi tahu karyanya. Bersorak-sorailah penduduk Sion, sebab di tengahmu Allah Maha Kudus. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Filipi 4
ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Selamat hari Minggu Advent yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Natal hampir tiba. Menjelang Natal, biasanya ada di antara kita yang sudah sibuk menghias pohon Natal. Ada juga yang mulai sibuk berlatih untuk mengisi pujian, drama, operet, atau tarian yang akan ditampilkan pada perayaan Natal. Selain itu, sudah mulai direncanakan acara atau kegiatan makan bersama misalkan, atau perjamuan kasih dengan keluarga atau sahabat. Juga rencana liburan Natal, mau kemana nih untuk mendapatkan suasana Natal yang berbeda. Semuanya senang, semuanya bergembira, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, menyambut kelahiran Kristus. Ya saudara, menjelang Natal kita biasa untuk menghias dan mendekor rumah kita dengan pohon Natal yang indah, juga dengan pernak-pernik khas Natal yang menarik. Gedung gereja atau tempat perayaan Natal juga tidak boleh kalah indah untuk melengkapi indahnya penampilan dari para pengisi acara yang telah mempersiapkan dirinya dengan begitu baik. Namun saudara, seringkali kita lupa bahwa di dalam menyambut Natal kita cenderung berfokus pada pernak-pernik selebrasinya saja dan lupa untuk menghias atau mendekor hati kita untuk menyambut Kristus.
Saudara, salah satu tema utama di dalam Minggu Advent yang ketiga ini, atau disebut juga Minggu Gaudete, selain sukacita menantikan kehadiran Juru Selamat, salah satu tema yang mengemuka adalah hati yang ditilik, hati yang dipersiapkan untuk menyambut Kristus, yang ditunjukkan melalui kesediaan untuk melakukan pertobatan, sebagaimana tema kita pada saat ini, yaitu spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Mari kita melihat bacaan Injil kita. Kepada orang-orang Israel yang telah begitu lama menantikan kehadiran Mesias, yang merindukan pemulihan diri, Yohanes Pembaptis memberikan pengajaran dan seruan pertobatan yang keras. Bahkan orang banyak itu disebut, "Hai kamu, keturunan ular beludak." Orang banyak ini diminta oleh Yohanes Pembaptis untuk tidak asal menganggap keistimewaan mereka sebagai keturunan Abraham sebagai keistimewaan untuk hidup dengan sombong atau bermegah diri. Bahwa mereka seolah-olah berpikir bisa dengan mudah luput dari murka Allah, mentang-mentang mereka ini adalah umat Israel atau umat yang dipilih oleh Allah. Pada saat itu memang ada begitu banyak orang yang tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Banyak terjadi ketidakadilan, penindasan antar sesama, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap sesama yang lemah dan juga menderita. Kepada orang-orang banyak ini, mereka diminta untuk bertobat, untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Bertobat berarti berbalik arah dari jalan dosa, ya, mengambil jalan sebaliknya, atau putar balik untuk melangkah kembali ke jalan yang seturut dengan kehendak Allah. Dan bagi mereka yang tidak bertobat dan tidak menghasilkan buah yang baik, maka mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mendengar teguran keras dari Yohanes Pembaptis, orang banyak ini kemudian memberikan reaksi. Ada yang bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini, saudara, setidaknya menandakan bahwa pada waktu itu sesungguhnya ada banyak orang yang mau untuk mendengarkan perkataan Yohanes dan tergerak oleh teguran Yohanes Pembaptis. Di tengah situasi di mana orang-orang pada saat itu hidup dengan egois, tidak mau untuk berbagi, Yohanes berkata, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Artinya Yohanes hendak mengajak orang-orang pada saat itu untuk ayo bermurah hati, bermurah hatilah, tunjukkanlah kebaikan dan kesediaan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mereka diajak untuk bertobat, berubah, berbalik arah dari tidak peduli menjadi peduli, dari egois menjadi punya bela rasa terhadap sesama mereka. Kepada pemungut-pemungut cukai yang datang untuk dibaptis, ketika mereka juga bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Perintah yang senada, saudara, juga diberikan kepada para prajurit yang juga bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Lalu mereka diminta oleh Yohanes Pembaptis untuk tidak merampas, tidak memeras, dan mencukupkan diri dengan gaji mereka sendiri. Yohanes Pembaptis mau mengajak kelompok pemungut cukai dan para prajurit pada waktu itu untuk tidak serakah, untuk tidak mengambil hak orang lain, untuk tidak korupsi, untuk tidak mencuri, dan tidak menindas orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Yohanes mau mengajar mereka supaya hidup di dalam spiritualitas ugahari, hidup sederhana, hidup secara cukup dengan apa yang dimiliki atau dengan apa yang memang menjadi hak mereka sendiri, bukan dengan mengambil hak milik orang lain. Mereka harus bertobat, berbalik arah dari jalan dosa, keserakahan, dan penindasan, berbalik menuju jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, yang berbuat adil, yang tidak serakah, yang mengerti secara persis apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dengan memberikan seruan pertobatan ini, Yohanes Pembaptis memperingatkan orang banyak pada waktu itu untuk tidak main-main dengan hidup mereka sendiri. Bahwa pertobatan yang mendatangkan perubahan hidup yang berdampak baik sesungguhnya adalah salah satu bentuk kesiapan umat untuk menyambut Kristus.
Maka saudara, maukah kita pada saat ini juga menilik ke dalam hati kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh ya mau bertobat, mau berbalik arah sama sekali dari jalan dosa menuju jalan kebenaran? Dan untuk membantu perenungan kita, maka kita bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kemana tujuan hidupku? Kemana tujuan hidup kita? Apakah kita sedang menuju ke arah Kristus untuk hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Bapa serta Roh Kudus yang mendatangkan keselamatan? Atau menuju jalan kebinasaan kalau kita tetap memilih melangkah di jalan dosa? Seperti misalkan kalau kita dari Jakarta berniat ke arah Cirebon, berarti kita akan bergerak ke arah timur. Tetapi karena suatu hal kemudian kita menjadi tersesat, malah menuju ke arah barat, ke arah Serang, Banten misalkan. Ketika kita sadar kita sudah salah arah, maka begitu kita melihat ada tanda putar balik, kita akan melakukan putar balik untuk menuju tujuan yang kita tetapkan sebelumnya, ke Cirebon misalkan. Kalau kita tidak putar balik, maka kita malah akan semakin tersesat. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita tersesat, kita ada di jalan dosa, dan kita menemukan bahwa kita harus putar balik, maka segeralah putar balik. Dan jika kita menyadari bahwa saat ini kita masih suka melangkah di jalan yang penuh dengan jerat dosa yang menyenangkan kita, tapi kita tahu itu salah, maukah kita berputar arah untuk bertobat secara nyata? Dari yang tadinya misalkan suka marah-marah, berubah menjadi lebih tenang dan lebih sabar. Dari yang tadinya cuek dan tidak peduli kepada sesamanya, bahkan kepada anggota keluarga sendiri, sekarang berubah menjadi lebih peduli dan perhatian kepada orang yang ada di sekitar kita. Dari yang tadinya suka bermalas-malasan, sekarang berubah menjadi pribadi yang lebih rajin, tekun, dan disiplin. Dari yang tadinya suka menggosip dan menggunjingkan orang lain, sekarang berubah menjadi penutur kabar baik Kristus, dan seterusnya. Dan terkait dengan pertobatan ini, ada satu kisah yang menarik. Sebuah cerita Natal yang klasik dan terkenal karangan Charles Dickens yang berjudul Christmas Carol. Mengisahkan tentang seorang tuan yang kaya raya bernama Ebenezer Scrooge. Tuan Scrooge ini meskipun kaya, namun rupanya terkenal sangat kikir, pelit, dan suka bertindak kejam kepada pegawainya. Hidupnya adalah hanya soal uang. Ia tidak suka beribadah ke gereja. Bahkan yang menarik, ia amat sangat tidak menyukai Natal. Ketika ada rombongan muda-mudi menyanyikan lagu Natal di depan rumah Tuan Scrooge untuk menggalang dana pada malam Natal, mereka diusirnya. Undangan makan malam Natal dari keponakannya pun ditolak. Kemudian pegawai kepercayaannya yang bernama Bob juga diperintahkan untuk kerja larut malam, padahal saat itu adalah malam Natal. Dan kemudian, singkat kisah, Scrooge ini tertidur, saudara. Lalu ia didatangi oleh hantu teman kerjanya dahulu yang bernama Jacob Marley. Nah, kaki hantu Marley ini terikat pada sebuah belenggu besi yang berat. Marley kemudian memperingatkan Scrooge bahwa nanti akan ada 3 hantu yang mendatanginya malam ini, dan Scrooge harus mendengarkan mereka. Karena jika tidak, Scrooge akan bernasib sama dengan Marley, menjadi hantu dengan belenggu besi yang mengikat pada kakinya, karena semasa hidupnya Marley adalah orang yang begitu tamak dan juga serakah. Namun Scrooge selalu menganggap bahwa semua perkataan Marley adalah omong kosong. Tapi ternyata omongan Marley menjadi kenyataan. Datanglah hantu yang pertama, hantu masa lalu Scrooge. Hantu ini membawa Scrooge pada penglihatan masa kecilnya. Saat Scrooge kecil, ia begitu menyukai Natal. Ia suka menyanyikan lagu Natal dengan gembira. Namun seiring ia bertumbuh dewasa, kecintaannya terhadap uang mengalahkan segalanya. Bahkan mengalahkan kecintaannya kepada Bella yang pada waktu itu adalah kekasih dari Scrooge. Maka kemudian mereka pun berpisah karena Scrooge memilih uang dan hartanya.
Lalu kemudian datanglah hantu yang kedua, hantu masa kini. Scrooge diajak oleh hantu masa kini untuk melihat suasana ruang makan keluarga Bob, karyawan yang ia sering paksa untuk bekerja sampai larut malam dengan gaji yang diberikan begitu sedikit. Hantu masa kini menunjukkan bagaimana keluarga kecil Bob ini bahagia. Bob bersama istri dan anak mereka yang mempunyai kelemahan tubuh bernama Timmy, tetapi mereka tampak bahagia pada malam Natal itu. Walaupun mereka hidup sederhana atau mungkin juga pas-pasan, tapi mereka tampak begitu bahagia makan bersama di malam Natal, tertawa lepas, penuh dengan syukur atas makanan yang tersaji di hadapan mereka, meskipun makanan itu mungkin bukan makanan yang mewah. Lalu hantu masa kini pergi dan datang hantu masa depan yang membawa Scrooge pada sebuah kompleks pemakaman yang sepi, yang tampak tidak terurus, terabaikan, dan ada satu makam yang penuh semak dengan batu nisan yang tertutup salju. Ketika Scrooge bertanya, makam siapa ini? Barulah kemudian Scrooge berusaha menghempas salju di bagian atas nisan tersebut, dan di situ tertera atau tertulis nama Ebenezer Scrooge. Barulah dia sadar, saudara, bahwa di masa depan ia akan meninggal dunia tanpa ada seorang pun yang peduli pada kepergiannya. Tidak ada sahabat, tidak ada saudara yang berduka atas kepergiannya sama sekali. Berhadapan dengan situasi tersebut, Scrooge selalu menangis. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini ia pergunakan dengan egois, mementingkan diri, penuh kerakusan, ketamakan, tidak pernah peduli pada orang lain. Maka sambil menangis ia pun berseru bahwa ia ingin bertobat. Lalu pluk, Tuan Scrooge kemudian terbangun. Dan hari ini adalah pagi hari di hari Natal. Entah apa yang dialaminya adalah mimpi atau bukan, tetapi Tuan Scrooge tahu bahwa dirinya yang sekarang sudah berbeda. Dirinya sekarang adalah Scrooge yang sudah bertobat. Dia kemudian segera berbagi sebagian dari hartanya untuk amal, juga diberikan untuk panti sosial. Ia lalu bergegas mengunjungi rumah Bob, pegawai yang biasa ia paksa untuk bekerja hingga larut malam, dan kemudian memberi Timmy, anaknya, begitu banyak hadiah. Mereka pun kemudian makan bersama dengan bahagia dan penuh rasa syukur. Bahkan Timmy diajak jalan-jalan oleh Tuan Scrooge dan digendong di atas bahunya. Sejak saat itu, Timmy dianggap anak oleh Tuan Scrooge. Scrooge pun lalu berubah, memperlakukan orang-orang dengan kebaikan, dengan kemurahan hati, dan juga dengan kasih sayang sebagai wujud nyata dari semangat Natal yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan pertobatan itu memang tidak mudah. Bisa diucapkan, tetapi seringkali begitu sulit untuk dijalani. Harus punya komitmen yang kuat. Sukar, tetapi bukan berarti harus menunggu mengalami sebuah peristiwa dramatis baru kita mau untuk bertobat. Seperti cerita fiksi tentang Tuan Scrooge. Harus mengalami sebuah peristiwa dulu, baru kemudian mau untuk bertobat. Karena sesungguhnya, saudara, panggilan untuk melakukan pertobatan adalah panggilan setiap waktu, panggilan setiap saat, kontinu dan tidak pernah berhenti. Panggilan untuk bertobat adalah panggilan yang memungkinkan kita untuk selalu melangkah di jalan kebenaran. Ia menjadi spirit energi untuk membuat kita selalu bertanya, apa yang harus kami perbuat, ya Tuhan? Meskipun kita sering jatuh ke dalam dosa, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Namun Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat atas dasar cintanya yang begitu dalam pada kita. Pertobatan yang menghasilkan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan dan yang bermuara kepada kemauan untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama harus terus-menerus kita upayakan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga sebagai bentuk kesiapan kita untuk menyambut Kristus pada Natal tahun ini. Selamat menyambut Kristus dengan menghias hati kita, menunjukkan komitmen untuk hidup baru di jalan yang selaras dengan kehendak Allah.
Amin. Saat hening untuk kita. Formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah anggota SIDI dan anggota SIDI gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak dia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seseorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera
di muka bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur di masa Advent yang ini Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa memperbarui diri kami, menyiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Kristus. Menyambut Kristus tidak hanya di dalam pernak-pernik selebrasi perayaan Natal saja, tetapi juga menghias hati kami, yang kami tunjukkan di dalam pertobatan hidup yang sejati, yang mendatangkan persekutuan dan kelekatan kepada Tuhan, dan juga mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Pada masa Advent ini kami juga rindu berdoa bagi pergumulan sesama kami, khususnya saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu ini di Indonesia. Kami berdoa bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, juga korban banjir di Makassar, dan mereka yang terdampak oleh badai angin kencang di beberapa tempat di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan dan menghiburkan mereka yang kehilangan anggota keluarga maupun kehilangan harta benda. Biarlah di dalam masa yang sulit ini mereka tetap dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pasien COVID-19 yang saat ini masih dirawat. Tuhan juga berkenan untuk melawat dan menyembuhkan mereka. Untuk dokter, perawat, tenaga medis yang terus berupaya untuk menolong, memulihkan kondisi pasien, Tuhan juga boleh teguhkan dan hiburkan. Untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, juga upaya vaksinasi yang masih terus berlangsung, Tuhan boleh berkati segala upaya yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun mengalami lemah tubuh dan di dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya berkenan untuk melawat. Biarlah melalui obat-obatan maupun perawatan medis yang diterima dapat dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk pemulihan ataupun kesembuhan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara yang bergumul dengan persoalan ekonomi maupun kemunduran di dalam pekerjaan. Tuhan juga boleh meneguhkan. Berikan kepada kami hati yang siap berjuang dan juga mampu dan mau untuk mengembangkan kreativitas untuk terus berjuang bersama-sama disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang merindukan suasana kehidupan yang penuh dengan keakraban, kehangatan, kedamaian di tengah keluarga. Tuhan juga boleh hadir di dalamnya. Pererat setiap keluarga dengan cinta kasih-Mu. Juga untuk setiap pribadi yang bergumul merindukan untuk mendapatkan, mengembangkan peran serta fungsi yang lebih baik di tengah kehidupan berkeluarga, di tengah lingkungan pekerjaan maupun masyarakat. Tuhan juga boleh senantiasa menyertai. Untuk setiap pergumulan anggota jemaat dan simpatisan, kerinduan yang dimiliki, cita-cita dan harapan yang kami miliki, Tuhan juga boleh berkenan kami, sertai kami ya Tuhan di dalam upaya kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi mimpi serta harapan kami di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKI Jati Bening Indah, biarlah kiranya GKI Jati Bening Indah dapat dengan setia berupaya mewujudkan tugas dan panggilannya. Jemaat dapat terpanggil untuk aktif di dalam persekutuan dan juga mau terlibat di dalam pelayanan bersama-sama dengan pendeta, calon pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, dan semua aktivis. Kami rindu untuk memajukan
kehidupan bergereja dalam konteks GKI Jati Bening Indah. Kami juga berdoa bagi kedamaian di bumi Indonesia ini. Biarlah kesejahteraan dapat terwujud ya Tuhan. Berkati pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan senantiasa hikmat dari Tuhan. Dan pakai kami sebagai murid-murid-Mu untuk terus menjadi saksi Kristus, saksi cinta kasih kapanpun dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang Maha Kasih, segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Juga untuk karya kasih Kristus yang kelahirannya akan segera kami rayakan. Maka ketika saat ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu, tiriklah juga hati kami, ya Allah. Kami sungguh rindu untuk selalu hidup dalam ungkapan syukur dan komitmen untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut Kristus dengan menunjukkan pertobatan hati yang sejati. Hiduplah melekat kepada Tuhan dan tunjukkan kebaikan bagi sesama kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.